Terkadang aku berpikir bagaimana perjalanan toko kelontongku ke depannya. Apalagi keberadaan toko kelontong di perkotaan semakin hari semakin sepi pelanggan. Nah, bahkan aku sering khawatir bagaimana nih perjalanan toko kelontongku, karena ini merupakan satu-satunya sumber penghasilan keluarga kami. Nah, teman-teman, simak terus video saya. Jangan lupa like, berikan komentar positif, dan bagikan video saya jikalau kalian merasa video ini bermanfaat dan menginspirasi. Nah, toko kami berukuran 7x9 meter. Awalnya memang lebih kecil dari ini. Setelah resign bekerja, aku memilih usaha membuka toko kelontong kecil-kecilan di depan rumah. Toko kami sudah berdiri sekitar 12 tahunan. Awalnya kami tidak menggunakan sistem komputerisasi. Saat ini kami sudah menggunakan sistem komputerisasi. Nah, di tahun 2014 rak yang awalnya itu terbuat dari triplek, aku ganti menjadi rak gondola. Nah, sebelum rak gondola itu dulu juga rak yang ada di toko adalah rak siku, yang di atasnya dipasang triplek. Nah, setelah itu aku ubah menjadi rak gondola minimarket. Nah, sampai saat ini penggunaan rak gondola ini sangat worth it sekali ya teman-teman, karena sangat memudahkan dan tampilannya juga semakin menarik. Usaha toko kelontong merupakan usaha yang sudah ada sejak dulu. Jadi ini jenis usaha yang sudah lama dan merupakan salah satu usaha yang tertua di Indonesia. Nah, teman-teman, apa sih yang harus kita lakukan supaya usaha toko kelontong kita tetap bisa bertahan, terutama di daerah perkotaan? Nah, kalau aku perhatikan juga ya, perjalanan toko kelontongku 5 tahun yang lalu dibanding sekarang banyak yang berubah. Ya, kalau dulu itu masih enak-enaknya, masih hangat-hangatnya nih jualan. Saingan juga tidak terlalu banyak, ya. Dan keuntungan kita juga lebih besar dibanding sekarang. Dan untuk saat ini kan banyak yang berubah ya. Perilaku pembeli juga, konsumen kita banyak yang berubah. Katakan saja semisal pulsa ya, penjualan pulsa 5 tahun ke belakang itu minimalnya sehari di toko saya itu 500.000, 500 sampai 1 juta. Karena kita di daerah mahasiswa ya, untuk pulsa itu kencang. Tetapi untuk sekarang ini mereka sudah bisa isi sendiri pulsa mereka. Mereka bisa isi token, top up token, isi pulsa, dan lain sebagainya dengan aplikasi semisal Dana dan lain-lain. Nah, ini kan otomatis ngurangin omset kita ya. Nah, walaupun demikian teman-teman, aku melihat sih jualan ya tetap kebutuhan kita tetap cukup. Kita nggak akan jatuh miskin ya, selama kita mau berinovasi dan berusaha. Ya, selama kita mau mengikuti perubahan zaman. Nah, agar toko kelontong yang kita miliki juga bisa tetap bertahan, ya, kita harus meninggalkan kebiasaan lama kita. Nah, beberapa kebiasaan yang melekat di toko kelontong adalah semisal tidak merapikan barang dagangan, ya. Itu identik ya, toko kelontong identik dengan barang dagangannya itu berantakan, bergantungan, dan tidak rapi ya, lantai juga kotor, sembraut. Kita juga acuh tak acuh ke pelanggan, itu nggak boleh lagi teman-teman. Kita harus membina ikatan dengan para pelanggan kita, karena pelanggan inilah kekuatan usaha kita ya, benar ya. Memang membina hubungan yang baik dengan pelanggan ini sangat penting teman-teman, apalagi untuk kelangsungan usaha kita. Contoh sederhana saja ya, karena saya berjualan, banyak orang-orang di sekitaran alamat saya, di sekitaran tempat kami tinggal itu, mereka titip paket, mereka belanja online, titip paketnya, ngirim paketnya ke tempat kami, ke toko kami. Sebenarnya ini udah nambah kerjaan sih sebenarnya. Nambah kerjaan, kita harus nerima paket orang. Nah, tetapi ini juga berpengaruh baik terhadap usaha kita. Otomatis mereka kan loyal belanja ke tempat kita. Mereka segan untuk berpindah tempat belanja karena kita juga
memfasilitasi mereka ya. Nah, baru-baru ini karena saking banyaknya paket yang datang ke toko, paket-paket online shop ya, dari Shopee, Lazada dan sebagainya ya. Jadi kami kenakan biaya. Kami komunikasikan pelan-pelan ke pelanggan bahwasanya pengiriman paket ke toko kami kenakan biaya Rp2.000. Ya mereka oke, gak ada masalah gitu. Dan mereka pun menerima, mau membayar dengan baik. Buat teman-teman yang memiliki usaha yang serupa dengan saya, usaha toko kelontong, toko sembako, apalagi di perkotaan nih, jangan malas untuk belajar terus, jangan malas untuk berinovasi, berbenah terus ya, agar usaha yang sudah kita lama bangun ini bisa bertahan terus. Nah, buat teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah saksikan video saya, sudah like, sudah kasih komentar positif. Terima kasih buat semuanya. Salam sukses buat kita semuanya. Bye-bye.